Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Apa kabar? Bertemu kembali dalam pembelajaran logika matematika. Part ini kita akan mempelajari tentang penarikan kesimpulan. Jika kita diberikan beberapa pernyataan yang sudah diketahui kebenarannya atau disebut dengan premis, dan kita disuruh menentukan kesimpulannya, nah dalam logika matematika ada 3 cara yang dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama dengan modus ponens, yang kedua dengan modus tollens, dan yang ketiga dengan modus silogisme. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah modus ponens. Premis pertama, ingat ya, premis itu adalah sebuah pernyataan. Premis pertama, kalimatnya berbentuk kalimat implikasi jika P maka Q. Kemudian premis kedua, pernyataannya si P. Maka dengan modus ponens dapat kita simpulkan konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Sebagai contoh, premis pertama, jika Hercules rajin berolahraga, maka badannya kuat. Premis yang kedua, Hercules rajin berolahraga. Kita jawab ya, kita mulai dengan premis yang pertama. Hercules rajin berolahraga itu menjadi P. Ya, kemudian badannya kuat menjadi Q. Dan ini merupakan kalimat implikasi. Untuk premis yang kedua, muncullah Hercules rajin berolahraga. Dari premis pertama kita sudah menentukan bahwa Hercules rajin berolahraga merupakan P. Jika P maka Q pada premis pertama dan pada premis kedua muncul P, dengan modus ponens kita dapat menyimpulkan konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Apa itu kalimat Q? Badan Hercules kuat. Sudah paham kan dengan modus ponens? Yang kedua, kita mempelajari tentang modus tollens. Pada premis pertama muncul kalimat implikasi jika P maka Q, kemudian pada premis kedua muncul negasi Q, maka dengan modus tollens kita bisa menentukan konklusinya, kesimpulannya menjadi negasi P. Contohnya, pada premis pertama, kalimatnya jika saya rajin belajar maka saya mendapat juara kelas. Pada premis kedua, muncul saya tidak mendapat juara kelas. Kita tentukan kesimpulannya. Pada premis pertama, saya rajin belajar menjadi P. Saya menjadi juara kelas Q. Kemudian merupakan kalimat implikasi jika maka ya. Dan pada premis 2 muncul kalimat saya tidak mendapat juara kelas. Berdasarkan premis pertama, saya tidak mendapatkan juara kelas itu merupakan negasi Q. Nah, berdasarkan modus tollens, kita dapat membuat konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Kalimat negasi P adalah saya tidak rajin belajar. Paham ya? Oke. Yang ketiga, dengan modus silogisme. Pada premis pertama, kalimat implikasi jika P maka Q. Kemudian pada premis kedua muncul kalimat implikasi jika Q maka R. Maka konklusinya berdasarkan modus silogisme adalah jika P maka R. Pada premis pertama jika P maka Q, kemudian pada premis kedua jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Contohnya, pada premis pertama jika hari hujan maka memakai payung. Pada premis kedua jika memakai payung maka hati senang. Kita jawab ya, kita akan menentukan kesimpulannya. Hari hujan merupakan P. Memakai payung merupakan Q. Dan ini kalimat
implikasi. Jadi jika P maka Q pada premis pertama. Pada premis kedua, memakai payung menjadi Q sesuai dengan yang kita tentukan di premis pertama. Hati senang muncul kalimat baru sehingga kita jadikan dia R. Nah, premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Dengan modus silogisme kita dapat menentukan kesimpulannya atau konklusinya menjadi jika P maka R. Kalimatnya adalah jika hari hujan maka hati senang. Wah, mudah ya. Dan kita masuk ke contoh soal. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis yang pertama, jika hujan turun maka jalan menjadi licin. Premis yang kedua, jika jalan menjadi licin maka pengendara sepeda motor menepi. Premis yang ketiga, hujan turun. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah bagaimana ya kita menentukan kesimpulan jika tiga premis diberikan sekaligus? Wah, pasti bisa, mudah. Ini optionnya A, hujan turun, B, jalan menjadi licin, C, hujan tidak turun, D, pengendara sepeda motor tidak menepi, dan E, pengendara sepeda motor menepi. Oke, jika kita menemukan soal seperti ini, ada dua step yang bisa kita lakukan. Step pertama, kita tentukan dulu kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Step yang kedua, kesimpulan pada step pertama kita gabungkan pada premis 3 dan kita tentukan kesimpulan akhirnya. Oke, kita masuk ke step yang pertama ya. Pada premis pertama, hujan turun itu merupakan P. Jalan menjadi licin merupakan Q. Jadi premis 1 jika P maka Q. Pada premis 2, jalan menjadi licin seperti pada premis 1 dia merupakan Q. Pengendara sepeda motor menepi itu kan kalimat baru ya, sehingga menjadi R. Premis 2 jika Q maka R. Kalau seperti ini sudah pasti ya menggunakan modus silogisme. Konklusinya adalah jika P maka R. Kemudian kita masuk step yang kedua, kita pertemukan kesimpulan dengan pernyataan yang ketiga. Premis 3, hujan turun itu merupakan P ya, sesuai dengan premis yang pertama. Jadi premis 3 muncul P. Kalau seperti ini pasti menggunakan modus ponens, sehingga konklusinya adalah R. R itu kalimatnya apa ya? Pengendara sepeda motor menepi. Jawabannya E. Wah, mudah sekali ya menentukan kesimpulan pada logika matematika. Semoga kamu mengerti dan terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.